Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubaraka wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para guru, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ad-Dia Guru Sa'ban Bapak Haji Komar, Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz, tokoh masyarakat, para orang tua, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemampuan bagi kita hambanya untuk menahan lapar dan haus, melaksanakan kewajiban ibadah puasa sampai pada hari yang ke berapa? 12. Pada ngitungin aja ya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan mendapatkan nilai kesempurnaan. Amin. Maka judul ceramah pagi ini judulnya Sempurna Ibadah Puasa. Saya mau baca ini aja supaya ceramahnya fokus ngomongin puasa ya. Enggak ngomongin rencana resapel. Iya. Saya mau ngomong yang ada di sini aja. Jadi enggak ngomongin rencana resapel. Ahok mau diangkat jadi menteri pendidikan. Wah Allah, enggak usah diomongin ya. Saya mau ngomongin yang ini aja. Sampai kapanpun nggak bisa dia diangkat jadi pejabat karena pernah tersandung masalah, pernah jadi terpidana, pernah masuk penjara. Jadi nggak boleh jadi menteri, nggak usah diomongin ya. Saya mau ngomong yang di sini aja. Walis-shaimi adabun. Bagi orang yang berpuasa ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna. Siyamuhu, puasanya, illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturannya. Semua orang pengen sempurna. Yang udah kerja gaji tinggi belum punya bini, kayaknya belum sempurna. Dia cari itu istri, enggak ketemu, dia cari di kebun kosong, di hutan panjang, adanya di Guru Sa'ban. Alhamdulillah. Karena orang solehah adanya di Guru Sa'ban. Ya Rabbal. Udah punya istri rasanya belum sempurna kalau belum punya tempat tinggal. Nyari kontrakan. Udah ketemu kontrakan belum sempurna. Rasanya kalau belum punya tempat tinggal sendiri.
Udah punya tempat tinggal sendiri belum sempurna. Kalau belum punya mobil, beli mobil belum sempurna. Rasanya jika mobilnya tahun tua, terus dicari kesempurnaan. Kenapa demikian? Karena agama kita agama yang paling sempurna. Siapa yang nyempurnain? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini kayaknya sahurnya kekenyangan ini ya. Bilang Allahnya Allah. Kedengeran kalau perut kepenuhan makanan. Makanya saya sahur sedikit aja, orang mau ceramah supaya suara kuat. Sekali lagi angkat suaranya ya. Ini Ramadan, harapan, rencana, keinginan, doa diijabah oleh Allah. Bilang Allah yang keras, mudah-mudahan tembus 7 lapis langit. Sebelum Ramadan, sebelum Syawal, sebelum Lebaran, mudah-mudahan Habib Rizik bebas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Emang beliau terlibat teroris apa enggak? Enggak. Kali gitu terlibat korupsi bansos 17 miliar terlibat enggak? Enggak, kan teman-temannya dia. Kali gitu ngambil tanah negara? Enggak. Kali membunuh orang? Malah anak buahnya dibunuh. Diperlakukan sampai kayak gitu ya Allah. Udah minta maaf, udah bayar denda 50 juta. Udah ngaku salah. Urusan cuman urusan prokes doang. Maulid nikahin anak banyak orang dimasalahin. Dia hadir kemarin pernikahan anaknya Hermansyah. Iya apa iya? Enggak dimasalahin. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Bilang yang keras, adil apa enggak? Saya nggak mau ngomongin itu, mau ngomong ini aja ya. Layak mulu tidak sempurna puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturan. 1. Ayah pazolisanahu anil kadzib wal ghibah. Lagi puasa kagak boleh bohong, kagak boleh dusta, enggak boleh ghibah. Kalau puasa bohong, kalau puasa ada dusta, kalau puasa ada ghibah, layak mulu, enggak sempurna tuh ibadah puasanya. Enggak sempurna bagaimana? Tuh puasa kagak ada pahalanya. Dia dapat cuman lapar ama aus. Kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak ahli puasa begitu ditimbang di hadapan Allah, puasanya enggak ada pahalanya. Yang dia dapat cuman lapar sama aus. Kenapa puasa nggak boleh bohong? 1 bulan 30 hari Allah mendidik hambanya yang beriman supaya jadi orang jujur. Allah berharap jujurnya bukan 30 hari, bukan 1 bulan, bukan selama Ramadan. Allah berharap dari didikan selama 1 bulan, selama 30 hari ini, kejujurannya mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan,
bahkan sepanjang kehidupan. Paham? Paham? Kalau udah paham ya udah. Udah ya. Lanjut. Lanjut. Berbohong itu, berdusta itu dosa. Kata Nabi, man aznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang berbuat dosa sekali, Allah Ta'ala coret tuh hatinya dengan coretan warna hitam. 2 kali berdusta, 2 kali coretan. 10 kali bohong, 10 coretan. Kalau 3 periode bohong, belum 3 periode ya, baru 2 periode ya. Berapa tuh dosanya? Maka Allah berharap ibadah ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada perubahan setelah Ramadan. Allah berharap kita lebih baik setelah melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Dilatih kita untuk jadi orang sabar. Buka puasa ada kolak, lontong, tahu isi, bakwan toge, nasi, sate, aji margani, aji dudung, ada semua. Pala kakap, restoran sederhana, pasar Sunan Giri, Rawamangun. Es buah, ada semua. Tapi kurang 3 menit berani makan minum duluan. Enggak, sabar, ditunggu tuh waktu. Sambil baca ngaduk es buah, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurubu. Sunnah-sunnah dalam ibadah puasa mempercepat buka puasa apabila udah yakin, idza tayaqqanal ghurub, apabila udah yakin masuk waktu maghrib. Wa afdaluhu, abdolnya, utamanya menu buka puasa bitamrin witron. Rasulullah kalau buka puasa makan buah korma ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kalau orang guru Sa'ban nggak biasa makan buah korma, cari gantinya kue yang mirip buah korma, gemplong. Makan 3. Hah? Gemblong. Susah ya. Jangan gemblong Kemayoran, gede-gede jangan. Gemblong Ciawi tuh, keluar tol ke kiri arah puncak lampu merah tuh. Kecil-kecil, sekantong plastik isinya 10. Tuh kecil-kecil kayak korma. Tetapi diatur lagi. Allah yuksiral akla billaili, jangan terlalu banyak makan saat buka puasa. Kenapa memang? Apa akibatnya kalau banyak makan? Pinter. Jika perut ini terlalu penuh sama makanan, mempengaruhi mata jadi kecil. Lutut seperti tidak bertulang. Gairah ibadah
gairah qiyamul lail, salat tarawih berkurang, pengaruh makanan. Karena itu walissaimi adabun, bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Kalau perut kenyang, mata ngantuk, dengkul lemes, dia kesel sama imam yang cepet-cepet. Imam bacanya Fatihah 2 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini imam mau kemana sih terburu-buru? Nggak suka tuh. Yang kekenyangan nggak suka sama imam yang bacanya cepat. Dia suka sama yang bacanya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nih gua demen nih imam nih. Ya Allah. Wal ghibah, enggak sempurna juga tuh ibadah puasa kalau ada ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Lagi puasa sia-sia. Lagi belanja sayuran, temennya udah duluan bertiga lagi ngomong. Sini, gua kasih tahu lu, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kenapa emang? Dia pakaiannya doang muslim, rapet, pakai jilbab, pakai mukena. Kemarin gua ngeliat naik motor sama laki-laki, lebiarin orang naik Gojek. Tuh. Suuzon. Lagi puasa, layak mulu, tidak sempurna tuh ibadah puasa. Enggak dapat pahala, cuman dapat rasa lapar dan haus doang. Walissaimi adabun, bagi orang yang berpuasa itu ada aturan-aturannya. Wa anil khawdi bima la ya'nihi. Begitu juga orang yang sedang berpuasa jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya, yang tidak mendatangkan keuntungan pahala. Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Quran dilihat berpahala, dipegang berpahala, didengar berpahala, dibaca berpahala. Gedean pahala ngeliatin Quran daripada melihat ikatan cinta. Pada muji-muji si Aldin tuh. Ya Allah, Aldin sabar. Itu sinetron bohong-bohongan. Istri saya nanya, ayah kenapa? Itu siapa yang bunuh Laskar FPI di KM 50 Jakarta Cikampek? Saya bilang aja, yang bunuh itu Rosa. Lanjut. Sadajis, terima kasih kue putunya ya. Ya Allah. Saya kemarin dibawain kue putu buat buka puasa. Pas saya makan ini kue Kebayoran, ini bukan kue Kemayoran. Wa yahfazu ainahu wa udhunahu anin nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Lagi puasa jaga tuh mata.
mata lagi puasa, jangan sampai melihat yang tidak bermanfaat, apalagi yang bisa mendatangkan murka Allah, apalagi yang mendatangkan dosa. Puasa mata, liatin Quran aja dapat pahala. Pak Ustadz, saya nggak bisa, terlambat belajar, udah tua. Emang Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Dia supaya bacanya baik pakai proses belajar. Kalau belajar dari masih kecil ibarat orang ngukir di atas batu. Bekas ukirannya itu nggak bakal hilang. Tapi kalau belajar udah tua, laksana air jatuh di daun keladi. Daun keladinya terhempas tiupan angin, tuh air jatuh. Belajar udah tua cepet hilang. Saya ngajar tuh di Masjid Pondok Indah. Ibu-ibu warga Pondok Indah tuh yang orang-orang kaya. Yang kalau ngaji masing-masing pada bawa mobil. Mobilnya mobil yang tahun 2000. Nggak ada yang tahun 90, nggak ada. Mobilnya mobil tahun muda semua. Kalau ngaji gelangnya dipakai semua. Iya. Temennya baru turun dari mobil, dia udah panggil, sini duduk deket gue. Biar gelangnya kelihatan gitu. Ngaji udah tua susah. Untung saya sabar-sabarin. Ngapalin surat-surat kecil. Alam taro, kai papa, kaya apa. Udah tua. Pendengaran berkurang. Ulang. Alam taro, kai papa, kaya apa. Nih kayak gini nih. Ramadan ngajarin sabar. Kalau kita udah ibadah benar, jalan di jalan yang lurus, belum terasa sempurna hidup, belum terasa kita jadi orang kaya, sabar. Al-ghina ba'dal fakri nikmatun. Jadi orang kaya setelah melewati proses kemiskinan itu jauh lebih nikmat dibanding orang kaya dapat warisan. Nggak ngerasain capek. Sebaliknya, al-fakru ba'dal ghina adzabun. Jadi orang miskin setelah dulu ngerasain jadi orang kaya, kagak enak. Kaya itu bukan banyak harta. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dinamakan kaya itu bertumpuknya harta. Duit disimpan di berbagai macam bank. Enggak. Kalau duit banyak simpen di bank, takut diambil orang, tidur kagak nyenyak. Apa yang dimaksud kaya? Kaya hati. Biar duit pas-pasan, ibadahnya lancar, tadarus Qur'annya udah hatam, terawihnya tuntas, tuh hidup enak. Lebaran kagak pusing. Pusing kagak pusing, lebaran pasti jadi. Ini kemarin hari ke-7 tetangga saya tuh di kontrakan udah pada berantem. Saya mau ke masjid jadi berhenti, nengahin dulu. Ada apa ini Ramadan puasa kok malu sama tetangga. Katanya istrinya udah minta duit buat bikin kue. Persiapan lebaran baru hari ke-7 puasa.
Suaminya nanya, mau bikin kue apa? Ini yang menjadi kebanggaan kue orang-orang Betawi. Kue apa? Sagon Jawa. Ada ya kue sagon Jawa ya? Yang dibakar tuh, dicetak, dibakar. Biasanya bikin, ini suaminya tahun ini nggak mau bikin. Gua kagak kasih duit lu kalau lu bikin kue sagon Jawa. Lebininya penasaran, emang apa bang? Gua lagi kesel sama Jawa. Ya kan lu kesel sama Jawa, ini kue bang, kue sagon. Iya tapi ada Jawanya. Emang ampe kayak apa sih? Lu marahnya ampe kayak gitu? Gua lagi kesel sama Jawa. Emang apa keselnya? Habib Rizik nikahin anak di penjara. Dia menghadiri pernikahan enggak ngapa-ngapa. Gua kesel tuh sama Jawa tuh. Kue sagon Jawa. Kue sagon. Saya enggak ngomongin itu, saya mau baca ini aja. Wa yahfazu ainahu wa uzunahu anin nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Jaga mata lagi puasa, jangan sampai memandang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Jika mendatangkan yang mudarat, mendatangkan dosa, mata memandang, puasa enggak ada pahalanya. Makanya jam 5:30 itu baiknya kumpul di rumah, di masjid, menunggu waktu buka. Jangan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan mata ada aja yang dilihat. Begitu duduk pinggir jalan, Gojek bawa penumpang, karyawati bank, roknya tinggi, orangnya putih. Itu ada polisi tidur nggak pakai direm, penumpangnya sampai lompat dari sadel. Kelihatan, kata yang duduk di pinggir jalan, alhamdulillah. Besok gua duduk lagi di sini. Itu anin nazari ila ma la yahillu lahu. Memandang yang tidak dihalalkan, mendengar yang tidak dihalalkan, yang tidak dibolehkan. Wa ila ma pudulan fi haqqihi. Begitu juga tidak boleh ada yang berlebihan. Pudul anit ta'am, berlebihan dalam makan. Pudul anin naum, berlebihan dalam tidur. Allah yuksiran nauma bin nahar. Aturan sedang berpuasa itu jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Habis subuh tidur, bangun zuhur. Mandi sholat zuhur jam 1, tidur lagi, bangun jam 5. Kelihatan seger, orang bertanya, lu luar biasa puasa-puasa kelihatan seger. Alhamdulillah, gua puasa hari ini enak, gak berasa haus sama lapar. Iya, orang tidur mulu. Justru rasa lapar dan haus itu esensinya puasa. Dari situ tuh Allah menginginkan ada perubahan sifat. Nih, kita mau sholat Jumat ke Masjid Ad-Dia. Habis hujan lebat, jalanan becek. Ada orang naik motor dengan kecepatan tinggi. Baju kita yang buat sholat Jumat kena tuh percikan air hujan kotor. Itu orang naik motor yang dengan kecepatan tinggi, kita bilang apa tuh orang? Setan lo. Tuh. Melalui ibadah puasa ini Allah menginginkan agar manusia itu menjadi manusia. Jadi Ramadan memanusiakan manusia. Dari lapar sama haus itu timbul, ya Allah, baru 12 hari
lapar haus sepertinya udah 20 hari. Bagaimana tuh mereka yang terbiasa lapar dan haus? Karena persoalan ekonomi. Timbul keinginan untuk berbagi. Timbul kepedulian kepada sesama. Timbul kepekaan sosial dari lapar dan haus. Itu tuh yang Allah inginkan. Di balik rasa lapar dan haus, muncul perbuatan-perbuatan yang mengangkat harkat martabat manusia. Karena itu rugi kalau Ramadan kita nggak bisa merubah kehidupan kita. Karena Allah udah nyiapin. Ini yang Nabi Adam alaihi salam iri sama umat Nabi Muhammad. Satu, Nabi Adam iri. Bu. Udah sahur apa belum? Udah, alhamdulillah. Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, karena Nabi Adam itu tobatnya hanya diterima oleh Allah di tanah suci Makkah. Umat Nabi Muhammad tobatnya di mana aja diterima. Di Masjid Ad-Dia diterima. Di Masjid Akbar diterima. Di Masjid Agung diterima. Di Masjid Istiqlal diterima. Di Masjid Sunda Kelapa diterima. Di Masjid Atin Taman Mini. Atin Taman Mini lagi diambil kan ya? Iya. Taman Mini diambil. Habis Taman Mini Gelora Bung Karno. Habis Gelora Bung Karno Ragunan. Udah disiapin mau diambil-ambilin. Bis kagak ada lagi buat bayar utang. Saya nggak mau ngomongin itu, mau ngomongin ini aja nih. Nabi Adam iri. Aku hanya diterima tobatku di Mekah, di tanah suci. Itu pun Nabi Adam diterima tobatnya karena melalui penyebutan nama Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan hak dan kemuliaan Muhammad, ighfirli, ampuni kesalahan dan dosaku. Allah kaget Nabi Adam nyebut nama Nabi Muhammad. Ya Adam, hai Adam, dari mana kamu tahu nama itu? Kata Nabi Adam, ya Rob, meskipun engkau belum menciptakan dia, tapi namanya sudah ada. Ini bukan orang biasa, ini bukan manusia biasa, ini manusia luar biasa. Aku melihat namanya ada di pintu surga berdampingan dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur. Kata Allah kepada Nabi Adam, Shaddaqta ya Adam. Benar, hai Adam, aku terima tobatmu karena wasilah Nabi Muhammad. Iri Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad tobat di mana aja diterima. Nabi Adam cuma di tanah suci Mekah. Yang kedua, Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad kalau Nabi Adam berbuat salahnya di sorga, diturunin ke dunia. Kalau umat Nabi Muhammad berbuat maksiat di dunia, bersalah di dunia, malah dimasukin ke sorga. Kalau jika ia bertobat taubatan nasuh. Yang ketiga, aku iri sama umat Nabi Muhammad. Aku berbuat salah di sorga, turun ke dunia, dipisah oleh Allah aku dan istriku selama 400 tahun. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. 400 tahun nyari.
Ketemu di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Arafah itu artinya kenal, Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, tempat bersemi kembali cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketemu di situ. Arafah kenal karena 400 tahun nyari. Kayak kita hidup berumah tangga dengan istri, sudah punya anak cucu. Di tengah kerumunan orang-orang banyak, perempuan semua, kita nyari istri kita. Istri kita lagi menghadap ke sana, kita lihat belakangnya doang, kita kenal. Karena udah lama, nih romannya belakangnya belakang bini gua nih. Tuh Nabi Adam Arafah kenal. Nabi Adam manggil, Siti Hawa manggil. Mas Adam, aku Rene mas. Itu enggak kelihatan orangnya, tapi kedengeran suaranya. Arafah, kenal suara. Maka ketemunya di Jabal Rahmah. Arafah kenal suara, orangnya enggak kelihatan, masing-masing manggil. Nabi Adam manggil, Mbah Hawa, piye kabare? Ada orang Jawa? Ada. Nggak usah pikirin larangan pulang kampung, nggak usah. Ini larangan pulang kampung berubah-ubah. Katanya tanggal 6 sampai seterusnya nggak boleh. Sekarang tanggal 22 sampai seterusnya. Bagaimana sih berubah-berubah? Pelin-pelan pulang kampung, orang mau silaturahmi kagak boleh. Tapi tempat-tempat wisata dibuka. Bagaimana itu? Kagak pakai pikiran apa bikin aturan ya? Orang mau pulang kampung silaturahmi kagak boleh, tapi tempat-tempat wisata dibuka lebaran. Kan sama juga kerumunan. Itu Bapak tahu tuh, yang dia pengenin supaya syiar Islam di kampung tuh kagak ada. Islamnya itu yang dia kagak demen. Islamnya itu yang kagak dia demen. Islamnya itu yang dia kagak demen. Kalau di tempat wisata kan udah nggak ada siar-siar Islam campur aduk. Tapi kalau lebaran rame, itu yang dia kagak demen, Islamnya itu. Kita juga bingung, wakil presidennya NU, menteri agamanya NU. Tapi dalam buku sejarah tokoh NU Kiai Hasyim Asy'ari diilangin. Malah diganti sama tokoh PKI Darsono. Pelajaran Pancasila diilangin, bahasa Indonesia diilangin. Kita juga lagi bingung nih sama anak nih, tuh atu nih. Saya nggak mau ngomongin itu, mau ngomongin aja dah. Wa kadzalika yahfazu batnuhu an tanawulil haram. Begitu juga lagi puasa, supaya sempurna ibadah puasa kita, jaga nih perut. Jangan sampai ada makanan yang dikonsumsi dari makanan yang haram. Kalau ada makanan yang haram masuk ke perut kita saat berpuasa, layak mulu, tidak sempurna ibadah puasanya. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama ahli salaf, idza sumta min ayyi syai'in tubtiru. Ulama salaf kalau buka puasa dia dialog sama makanan. Makanan diajak ngomong. Ya bakwan tugi, min aina anta? Wahai bakwan toge, dari mana asal-muasalmu ada di meja makan rumahku? Itu bakwan tugi takallam, ngomong, dia disuruh ngomong tuh bakwan toge. Masya Allah. Udah kelamaan. Wah iya, udah jam 6 kurang seperempat. Jis, udah. Sampai jam berapa biasanya?
Jam 8. Masya Allah. Lain ahlul jannah tuh. Ahli surga pengen sampai jam 8. Itu makanan biasa dialog sama ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Habib Soleh Tanggul yang besok minggu kedua haul di Tanggul, ketika dipanggil oleh Raja Saudi melalui Sayyid Muhammad Al-Maliki, diajak ke rumah raja. Karena anak raja sejak lahir tidak punya dubur, tidak punya kemaluan belakang. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, wahai Tuan Raja, di Indonesia ada seorang wali punya kemampuan, insya Allah bisa mengobati anak Tuan Raja. Diajak Habib Soleh Tanggul ke Mekah, datang ke rumah raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu anak raja yang sejak lahir tidak memiliki kemaluan belakang, langsung ditabok belakangnya sama Habib Soleh. Habis ditabok, udah minta izin buat pulang. Kata raja, bagaimana sih? Katanya wali. Assalamualaikum, kok assalamualaikum lagi pulang? Anaknya yang ditabok, alhamdulillah, alhamdulillah abah. Kenapa nak? Udah ada ini kemaluan belakang, ditabok doang tuh. Akhirnya Sayyid Muhammad Maliki dipanggil oleh Raja Saudi. Itu ada emas 2 kotak. Emas balokan 2 kotak. Kasih Habib Soleh Tanggul. Kagak mau. Jangan. Saya nggak butuh gituan. Saya udah lebih kaya dibanding raja. Nggak mau tuh emas sampai 2 peti. Coba kalau dikasih orang Kemayoran. Wah. Akhirnya kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, Habib Soleh ambil. Kita bawa ke Yaman, kita bagi-bagiin orang Yaman yang miskin-miskin. Maka Habib Soleh terkenal di Yaman Habib yang terkaya. Karena pernah membagiin emas sebalok, batangan. Tuh, ulama salaf tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Kalau dia kagak mau emas, aku punya anak gadis cantik. Udah buat Habib Soleh. Kata Habib Soleh, bidadariku di rumah lebih cantik. Masya Allah. Itu ulama salaf. Maka dia bisa berdialog dengan makanan, saking hati-hatinya menjaga ibadah puasa. Jangan ada makanan yang menghilangkan pahala ibadah puasa. Wa kadzalika yahfadzus shaimu jami'u jawarihi an mulabasatil asam. Begitu juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Yang demikian itu pabidzalika yatimmu shaumuhu, maka sempurna ibadah puasanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sempurna. Allah Ta'ala berikan kesehatan. Bala yang sedang terjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik mendapatkan perlindungan Allah. Habib Rizik mendapat kemenangan dari Allah. Semua yang hadir hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa
wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.